Mas Ardi dulu kena berapa tahun di penjara? Vonisnya 1 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa. Oke. Karena memang pasalnya pasal 310, 311. Oke. Itu pasal secara letterlek disebut pencemaran nama baik lewat tulisan. Oke. Dan dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi saat menjabat presiden. Setelah beliau terpilih menjadi presiden. Oke. Belum dilantik, tapi prosesnya beliau sudah dilantik. Iya, artinya dilaporkan langsung oleh. Karena pasal 310, 311 itu pasal delik aduan. Oke. Jadi bukan pidana umum. Kalau kita tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan, itu tidak bisa diproses. Oke. Apa yang membuat Mas Ardi dilaporkan oleh Jokowi? Begini, Obor Rakyat ini adalah tabloid yang terbit ketika Pilpres 2014. Oke. Waktu itu kita punya 2 paket cawapres. Satu Pak Jokowi JK, yang kedua Prabowo Hatta. Nah, tabloid Obor Rakyat ini dianggap menyerang Jokowi, Pak Jokowi, dan kemudian awalnya oleh para pendukung Pak Jokowi saya dilaporkan, tapi karena ini bukan pidana umum, delik aduan, itu tidak bisa diproses. Waktu itu Kapolrinya Pak Sutarman, Pak Sutarman, ya Pak Sutarman. Oke. Apa yang menjadi hal utama dari tabloid Obor Rakyat ini yang dianggap merugikan Pak Jokowi? Ya, jadi intinya saya boleh ke kamera ya. Ini sebenarnya ini 4 edisi, Margi. Ada 4 edisi. Ini edisi pertama, masih ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat. Ini edisi pertama terbit 5 sampai 11 Mei 2014. Ya, jadi setiap pekan saya terbitkan 1 edisi. Oke. Saya cari-cari tinggal edisi ini karena memang disita. Oke. Disita oleh penegak hukum ya. Di waktu itu di Mabes Polri. Banyak sekali. Jadi tabloid saya itu disita oleh Mabes Polri. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelamatkan yang edisi pertama. Oke. Nah, pada edisi pertama ini Obor Rakyat dianggap menyerang Pak Jokowi. Berita-beritanya. Jadi ini kami menyebutnya waktu itu capres boneka karena itu kesimpulan dari redaksi. Oke. Kemudian ini juga di cover belakang juga kami membuat karikatur. Ini sebetulnya karikatur. Karikatur mirip Pak Jokowi dengan hidungnya mancung. Pinocchio. Hidung Pinocchio. Ini sebetulnya karikatur mirip Pak Jokowi. Oke. Kalau karikatur kan begitu. Oke, ini karikatur di belakang dengan gambar Pak Jokowi berhidung Pinocchio, tulisannya sang pendusta mau dibohongi lagi. Ya, itu. Coba tolong dijelaskan mengapa sampai pada gambar ini. Begini. Apa latar belakangnya? Kita mendengarkan Pak Jokowi atau mengikuti Pak Jokowi sejak cukup lama. Sejak dari beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur di Jakarta, sampai menjadi calon presiden ketika itu. Ketika kampanye gubernur, saya masih ingat sekali pada satu kesempatan di sebuah GOR, gedung olahraga, Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan menuntaskan masa periode kepemimpinannya sebagai gubernur Jakarta. Karena waktu itu memang sudah ada rumor. Waktu itu sudah ada rumor bahwa Pak Jokowi menjadikan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan. Yang sebetulnya secara politik sah-sah saja. Tapi ketika beliau berkampanye, beliau mengatakan kepada audiens bahwa dia akan menuntaskan dan tidak akan menjadikan, kira-kira ya, tidak akan menjadikan posisi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk menjadi calon presiden. Nah, dan ada banyak hal lain lah, yang itu kemudian kita menyebutnya bahwa pernyataan Pak Jokowi itu artinya tidak bisa dipegang. Itu kira-kira background muncul seperti ini. Walaupun yang menariknya, Mas Margi, bahwa ini ketika itu kami dihujat. Saya dan kan terpidananya itu saya dan Darmawan Sepriosa. Oke. Host di Madilog juga ya. Itu kebetulan saya dan Darmawan itu sama-sama berasal dari
Tempo. Kami dipertemukan di Tempo. Tahun 98 kami masuk Tempo. Alma mater kami sangat menghujat kami. Bahwa ngapain bikin ini gitu kan. Tapi ya sudah, itu sejarah. Menariknya adalah tahun 2019 majalah Tempo menerbitkan majalah dengan cover yang sama. Pak Jokowi karikatur juga yang hidungnya dimancungkan. Artinya belakangan kemudian majalah Tempo mengikuti obor rakyat atau membenarkan obor rakyat, kira-kira begitu ya. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Delay 5 tahun. Delay 5 tahun. Jadi kami lebih cepat gitu kan. Jadi alhamdulillah, itu berarti kami mendahului zaman mungkin ya kan. Iya. Oke. Kemudian ada tulisan apa lagi yang memberatkan tuduhan Pak Jokowi terhadap obor rakyat ini? Saya lihat juga ada tulisan soal cukong-cukong di belakang Jokowi. Ya, sebetulnya gini, harus kita akui sebetulnya. Pilpres itu, Bung Margi, memang selalu begitu sebetulnya. Dan harusnya juga presiden atau calon presiden tidak perlu marah. Karena sebetulnya juga diperbolehkan kan sebetulnya. Bahwa seseorang itu boleh menyumbang kan. Orang pribadi ataupun perusahaan kan boleh menyumbang asal dilaporkan. Itu peraturan di sistem pemilu kita kan begitu. Yang tidak boleh itu kan mendapat sumbangan dari luar negeri. Itu nggak boleh. Jadi sebetulnya secara normatif sumbangan dari cukong atau apapun istilahnya oligarki kepada calon presiden dan wakil presiden itu sebetulnya quote unquote tidak salah. Jadi kalau media menuliskan siapa, dan itu selalu begitu, tidak hanya di Indonesia saya kira, dan di semua pilpres, termasuk pilpres yang terbaru, itu pasti ada. Jadi bahkan yang lucu itu kadang-kadang satu konglomerat gitu, dia bisa menyumbang ke semua. Main 2 kaki. Bukan hanya 2 kaki, bisa 3 kaki, 5 kaki. Bohir. Itu sebetulnya lazim. Nah kalau kita menuliskan hal-hal seperti itu sebagai wartawan, sebetulnya sah-sah saja. Sah-sah saja. Apakah dengan menuliskan judul dan tulisan cukong-cukong di belakang Jokowi, apakah tabloid obor rakyat saat itu sudah mendapatkan informasi dan data bahwa banyak cukong yang ada di belakang Jokowi? Kita tahu, gini, sebetulnya saya tidak tahu pasti apakah mereka itu juga ke Prabowo ya. Yang kita tuliskan waktu itu masih baru Pak Jokowi. Sekali lagi sebetulnya siapapun calon presiden pasti ada sponsor. Jangankan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon anggota legislatif, dia diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika itu menjadi mengikat. Problemnya di situ, Margi. Yang menarik juga ini ada subtulisan dari cukong-cukong di belakang Jokowi. Ini ada gambar Gibran yang masih sangat muda waktu itu. Kemudian ada subjudul bisnis anaknya dipertanyakan. Ya. Apakah obor rakyat sudah mendeteksi itu juga? Ya, kalau dipertanyakan kita kan sudah menduga ya kan, sudah menduga bahwa dan terbukti sebetulnya. Kita sebetulnya waktu itu mendapat catatan kalau nggak salah di AHU kan, nama putra beliau Gibran itu kan tercatat. Misalnya ketika seseorang mendirikan PT itu ini ada namanya PT Rakabu Sejahtera. Jadi ini sebetulnya data resmi bahwa anak seorang Pak Jokowi itu kemudian terlibat dalam bisnis tertentu misalnya. Yang sebetulnya juga bagi saya juga nggak ada masalah. Dan kalau kita tuliskan juga kan sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya hari ini misalnya Pak Jokowi atau anak-anaknya punya bisnis apa, kemudian kita tuliskan juga menurut saya harusnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah hukum. Karena itu kan fakta. Misalnya Gibran punya Kaisang punya martabak ya? Kaisang ya? Iya, saya kira Gibran ya punya martabak. Usaha martabak. Atau Markobar. Atau Kaisang punya bisnis apa. Kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah sebetulnya kalau kemudian bisnis-bisnis itu kemudian menjadi alat dari orang-orang yang punya kepentingan untuk masuk ke presiden.